Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan DPD PGK Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami hadir, berkumpul, bergerak untuk bangsa dengan visi misi mempersatukan Indonesia. Siapa kita? PGK. Siapa kita? PGK. PGK mempersatukan Indonesia. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan atau disingkat PGK adalah organisasi pemuda Indonesia yang didirikan oleh Bursah Zarnubi SE pada tanggal 29 Maret 2017. Awal berdirinya organisasi ini bernama Perhimpunan Gerakan Keadilan. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan atau PGK didirikan sebagai rumah perjuangan dan wadah perkumpulan para aktivis pemuda untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran serta kecintaannya terhadap bangsa dan negara dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai bangsa besar yang berdaulat, eksistensi bangsa ditentukan oleh kiprah para pemuda sebagai regenerasi dan estafet kepemimpinan bangsa. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan atau DPD PGK, Muhrom Esos mengatakan, dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, kita telah melalui banyak peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti kita ketahui, pasca Pilpres tidak sedikit anak-anak muda yang bertengkar gara-gara beda pilihan. Banyak dari kalangan muda ingin menjadi generasi untuk mempersatukan Indonesia, tapi malah ikut-ikutan terprovokasi untuk terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkumpul bergerak untuk bangsa dengan visi misi kita mempersatukan Indonesia. Karena kawan-kawan sekalian dan ibu-ibu narasumber, pada saat ini kan sudah kita lihat banyak dari kalangan pemuda bukannya ingin menjadi generasi untuk mempersatukan Indonesia, tapi malah ikut-ikutan terprovokasi untuk terpecahnya negara kesatuan kita ini, baik itu dari hal-hal berbau politik dan lain-lain. Pasca dari Pilpres kemarin itu tidak sedikit anak-anak muda yang tertekan gara-gara beda pilihan. Nah, maka dari itu kami hadir perkumpulan Gerakan Kebangsaan di Kabupaten Oki ini tidak lain bagaimana upaya kami untuk mempersatukan kita semua dari organisasi-organisasi yang berbeda. Itulah harapan kami dari perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kabupaten Oki. Seminar dialog interaktif gender tersebut dihadiri narasumber Jialika Maharani, anggota DPD RI dan AKP Amalia Kartika SESIK Kasatlantas Polres Oki. Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kabupaten Oki hadir untuk mempersatukan semua komponen organisasi serta terus mengadakan dialog interaktif. Di antaranya, seminar sehari bertajuk Dialog Interaktif Gender Perempuan Hebat Membangun Era Milenial Berbasis 4 di Aula Bende Seguguk Pemda Oki pada tanggal 21 Maret 2020. Sebenarnya perempuan hebat sekarang banyak ya, banyak sekali perempuan hebat sekarang. Contohnya Mbak Cia tuh masih muda dan jadi anggota dewan. Ada yang mau nggak? Mau? Ada yang mau? Jadi jangan apa namanya, harus optimis. Siapa tahu kan, kita kan nggak tahu wanita-wanita di sini nanti mana tahu kedepannya menjadi anggota dewan atau menjadi menteri atau jadi apa lagi sebagai wanita-wanita hebat lainnya. Dan perlu diketahui, menjadi wanita hebat pun tidak harus seperti menjadi politis atau seperti saya menjadi seorang poluan. Sebenarnya untuk di dalam rumah tangga pun itu juga bisa menjadi wanita hebat, benar nggak? Udah tahu belum? Udah kan? Nah, semuanya serba digital, semuanya serba online dengan tidak
mau tidak mau kita semua pasti akan ikut ke era 4.0. Mengenai tantangan sendiri di dunia politik, perempuan khususnya di DPD RI sebenarnya memang masih dikategorikan adalah pekerjaan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan masih minim kaum perempuannya. Tapi alhamdulillah dari periode kemarin DPD RI terus mengalami peningkatan dalam jumlah anggota dewan perempuannya, yang kemarin hanya 35%, sekarang alhamdulillah sudah naik menjadi 42% perempuan, jadi hampir separuhnya. Dan di institusi dan lembaga DPD RI sendiri tidak ada perbedaan antara anggota laki-laki maupun perempuan, jadi kami diperlakukan dengan sama, dengan hak dan kewajiban yang sama juga sebagai wakil daerah, serta open minded ya, harusnya tidak ada diskriminasi lagi terhadap perempuan. Tapi kenyataannya di lapangan seperti di institusi pemerintahan, kabupaten Ogan Ilir sepertinya contohnya, terkadang masih ada oknum-oknum yang masih sering mendiskreditkan perempuan. Selain tidak percaya dengan kalian untuk kalian mampu akan itu, ya buktiin aja ke mereka kalau aku mampu, aku bisa, dan aku akan hebat di sini gitu. Jadi jangan terlalu tipis kuping ya gitu ya, kayak apa yang diomongin orang itu selalu jadi beban dan lain-lain itu jangan gitu. Kalaupun dia misalnya juga seperti saya dari alumni, belum tentu juga menjadi jenderal. Kalau misalnya saya kerjanya ogah-ogahan atau memang tidak ingin mengejar karir, balik lagi kepada diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Utan Permatasari, saya mahasiswa UNISKI dan juga profesi sebagai guru. Ini saya ingin bertanya kepada Ibu Amalia. Di sini saya sangat tertarik, Bu. Kita kan perempuan karir, walaupun saya belum menikah, tapi ada masanya saat kita bekerja itu merasakan penat, lelah, dan letih terhadap pekerjaan kita. Dan mana pula ibu sudah punya buah hati, pasti ada masanya kontrol emosi itu sangat menggejolak di diri kita. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Bu tips dan trik supaya kita itu kerja bagus, di rumah bagus, karena juga di sini juga bakal banyak calon-calon istri dan ibu, jadi kita itu balance. Memang benar yang Mbak Intan sampaikan, kerja apalagi seperti bukannya membanggakan atau kayak paling capek lah seperti itu. Kita kerja yang namanya polisi itu tuh 24 jam, tidak ada namanya jam kerja sebenarnya. Kalau jam kerja rutin memang dari jam 1 sampai jam 3, tetapi pada saat waktu-waktu tertentu ataupun ada kejadian apapun, kita harus siap untuk meluncur. Adapun entah itu mungkin saya sebagai kasat lantas, entah itu kecelakaan lalu lintas ataupun ada masalah apa, jam berapapun saya harus siap seperti itu. Nah, sampai di rumah, posisikan kita sebagai istri, posisikan kita sebagai ibu. Yang paling penting kita jangan mentang-mentang kita kerja, kita seolah-olah sama suami, apa sih bahasanya seolah-olah kemana-mana ya. Ketimpangan gender dalam artian bahwa perempuan masih kurang keterlibatan aktifnya di publik dan politik, dan tentunya ini menjadi sebuah permasalahan yang mana sudah ditetapkan di dalam undang-undang bahwa perempuan memiliki porsinya di dalam politik dan publik. Pertanyaannya, selaku role model atau selaku public figure, bagaimana cara ibu-ibu sekalian untuk supaya meyakinkan kepada perempuan-perempuan bahwa terjun ke politik ataupun publik itu tidak salah. Terima kasih Arya betul ya namanya, dari IKAKS Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tepuk tangan dulu buat Arya sekali lagi. Mengenai yang tadi dikatakan bahwa perempuan masih sangat minim kemauannya untuk terjun langsung ke dunia politik, entah itu alasannya takut karena
contoh dan segala macamnya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya hal-hal seperti ini dengan membuka ruang diskusi, ruang publik yang menemukan saya dan teman-teman sekalian, harapannya bisa menstimulasi lah teman-teman yang perempuan itu untuk terjun ke dunia politik. Dan saya ingin menunjukkan bahwa ya politik itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan di Sumatera Selatan sendiri, semua anggota DPD RI-nya 4-4-nya itu adalah perempuan. Jadi ini bisa menjadi contoh perempuan-perempuan di Sumatera Selatan khususnya, karena anggota DPD-nya pun semuanya perempuan. Dari yang mencalonkan diri kemarin itu dominasinya laki-laki, ternyata yang terpilih itu perempuan semuanya 4-4-nya. Dan ini kan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perempuan itu besar sehingga mereka bisa terpilih menjadi anggota DPD. Nah, ini harapannya bisa membuka mata dan pikiran teman-teman sekalian untuk terjun langsung ke dunia politik. Bu Ria, banyak mungkin tambahan saya kalau soal politik saya nggak pakar. Ini pakarnya. Mungkin saya akan menambahkan yang kriminal ya, pelecehan seksual ya. Itu sebenarnya kembali pada diri perempuan itu sendiri ya sebenarnya. Coba saya tanya laki-laki, tapi laki-laki kalau melihat cewek baju seksi itu pasti matanya atau ininya pasti kepancing kan, paling enggak tuh secara refleks langsung kayak gitu kan. Nah enggak itu naluri, bukan naluri ya, apa sih kalau itu memang sudah apa ya, sebenarnya balik lagi kepada perempuannya untuk lebih menjaga diri, menjaga pergaulan, menjaga pakaian. Sebagai seorang polisi, saya himbau kepada para wanita yang bekerja agar tetap menjaga diri dalam bekerja, baik itu dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, baik itu dalam lingkungan pekerjaan, dimanapun berada, tetap menjaga diri apapun bentuknya, mulai dari kuatkan ibadah, mulai dari sikap perilaku, berpakaian, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan Undang-Undang ITE yang seperti difoto-foto orang dan disebar-sebar orang. Saya harap wanita Indonesia agar lebih menjaga perilakunya sebagaimana layaknya wanita Indonesia yang sebenarnya. Kalau buat kaum wanita, kebetulan kemarin juga Hari Perempuan Sedunia ya, ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk makin maju ke depannya dan berani untuk mengambil langkah yang lebih maju lagi dan jangan pernah takut bermimpi. Kalau pengalaman sendiri, bagaimana saya bisa terjun ke dunia politik, pasti akan ada halang dan rintangnya, tapi apapun itu halang dan rintangnya harus kita lewati, harus kita berani dengan itu dan harus berani ambil resiko. Dan mungkin seperti yang tadi Ibu Lia katakan, perempuan Indonesia masa kini harus bisa menjaga dirinya, harus bisa membentengi diri mereka sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan dan sebagainya. Itu harus butuh niat dari dalam diri untuk menjaga wibawa dan harga diri sebagai seorang perempuan Indonesia. Kita ingat kembali, walaupun perempuan bisa berkarir, walaupun perempuan bisa menduduki pangkat dan jabatan tinggi, ingatlah bahwa perempuan harus tetap konsisten pada kodratnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri di rumah. Jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang wanita emban. Jadi jangan sampai karir kita sebagai di pekerjaan itu mengganggu kodrat kita sebagai perempuan di rumah. Orang wanita tidak usah takut, kita harus optimis. Saya bisa, Mbak Jailika bisa, kalian juga bisa, pasti. Perempuan bisa. PGK OKI mempersatukan Indonesia. Untuk DPD OKI, DPD PGK OKI, kalian luar biasa karena ini bukan pertemuan pertama kita. Sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi narasumber dalam kegiatan PGK OKI dan kedepannya semoga makin maju dan makin berinovasi kedepannya. Ajak teman-teman kita yang masih muda-muda itu untuk akad
bicara untuk kontribusi ke pembangunan Indonesia khususnya Sumatera Selatan ini. Maju terus PGK Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wujud nyata kepeloporan pemuda antara lain merumuskan visi Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, sejahtera, dan maju bersama di tengah keberagaman. Meminimalkan konflik apapun demi Indonesia maju. Syukur alhamdulillah para pemimpin bangsa didukung soliditas TNI Polri dan segenap elemen bangsa secara bersama-sama dapat menjaga keutuhan NKRI dan merawat persatuan Indonesia.